Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Mukminin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan penjagaan maupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, hari yang mulia ini, di penghujung bulan Sya'ban, yang mana menurut hitungan kalender kurang lebih sekitar 8 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan di tengah wabah Covid pandemi yang masih belum mau beranjak pergi dari bumi kita ini. Salawat dan salam juga semoga selalu senantiasa kita persembahkan, kita lantunkan, kita berikan kepada sang pendidik agung, guru terbaik umat ini, sosok yang telah merubah umat terburuk menjadi umat terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini. Beliaulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita membahas tentang bulan suci Ramadan, saya yakin telah banyak khatib, habaib, para ustadz yang berdiri di mimbar ini yang telah banyak menyampaikan fadilah, keutamaan bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan pahala, pun demikian dilipat gandakan dosa. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hafal kita ayatnya dan sering disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita. Tetapi satu sebetulnya yang sering terlewat di kita adalah tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang bulan suci Ramadan yang tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban kita. Pada Ramadan pertama muslimin, tepatnya pada tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah menuju Madinah, ada satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan di tahun itu, yang mana pada tahun 2 Hijriah merupakan Ramadan pertama muslimin menjalankan perintah puasa. Peristiwa penting itu yang dianggap oleh Nabi SAW, kalau sampai kita kalah di sini, ini doa Nabi, kalau sampai kita kalah di sini, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu ya Rabb. Peristiwa penting itu adalah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, pada bulan Ramadan, di mana saat itu muslimin menjalankan puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Dan kalau kita kaji sejarah, ketika muslimin mendatangi Badar, muslimin saat itu nyaris kalah di berbagai aspek. Dari sisi kuantitas, jumlah pasukan, muslimin kalah, bahkan nyaris 3 kali lipat lebih sedikit. Karena para sahabat yang berangkat ke Badar ketika itu hanya berjumlah 300 sekian orang.
berbanding terbalik dengan pasukan musuh yang berjumlah 1.000 orang. Dari segi logistik pun kalah, karena jumlah unta yang dibawa oleh para sahabat dari Madinah ketika itu hanya berjumlah sekitar 100 ekor, di mana 100 ekor itu harus setiap satu ekornya harus bertanggung jawab membawa 3 orang sahabat, karena 1:3. Dan jarak tempuh dari Madinah menuju Badar itu jauhnya sepanjang 150 km. Yang artinya dalam keadaan berpuasa untuk pertama kalinya muslimin harus melewati panasnya padang pasir, harus berjalan kaki sepanjang 100 km jauhnya. 50 km berikutnya baru menaiki unta. Dan sampai di Badar bukan kesenangan, bukan untuk senang-senang, tetapi justru maut yang ada di depan itu. Maka bisa kita bayangkan keadaan muslimin di puasa pertamanya waktu itu. Nabi SAW sebagai pemimpin, dengan kebijaksanaan beliau, Nabi yang mengetahui berbagai kekurangan ini, Nabi bertanya, Nabi kumpulkan para sahabat yang jumlahnya sekitar 300 orang itu. Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kita lanjutkan atau kita mundur ke belakang? Ini sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena kita sudah tahu bagaimana keimanan para sahabat ketika itu. Tetapi Nabi dengan kebijaksanaannya, Nabi tetap bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian? Abu Bakar Siddiq, sahabat terbaik, manusia kedua terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bangkit. Beliau bangkit dan kemudian mengatakan, lanjutkan ya Rasulullah, lanjutkan. Nabi yang mendengar jawaban ini, Nabi tersenyum. Nabi senang mendengar jawabannya. Tetapi ini yang menjawab adalah Abu Bakar. Tidak perlu kita ragukan keimanan Abu Bakar, perjuangan Abu Bakar terhadap Islam ini. Ini adalah sahabat terbaik, sementara ada 300 orang di situ yang tidak semuanya kualitasnya sama seperti Abu Bakar. Maka Nabi kembali bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian? Maka kali ini bangkitlah Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan jawaban yang sama seperti Abu Bakar, lanjutkan ya Rasulullah. Tetapi ini kan Umar, yang kita semua tentu sudah tahu siapa Umar, bagaimana karakter Umar. Tidak mungkin Umar berkata mundur, karena Umar merupakan sosok paling pemberani barangkali di antara para sahabat ketika itu. Sementara di antara 300 orang itu ada orang-orang Ansor, ada orang-orang Muhajirin yang masuk Islamnya belakangan. Maka Rasul kembali bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian? Kali ini bangkitlah sahabat mulia Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Miqdad menyampaikan jawaban yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah dan membakar semangat para sahabat ketika itu. Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, di mana digambarkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa hendak memasuki Palestina. Bani Israel dengan sifat membangkangnya, mereka mengatakan, ya Musa, pergilah kamu berdua, masuklah kamu ke negeri itu, berperanglah kamu berdua bersama Tuhanmu, kami akan duduk di sini menunggumu. Itu Bani Israel. Tetapi Miqdad mengatakan, kami tidak akan berkata sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Tetapi ya Rasulullah, kami akan mengatakan, majulah kamu, berperanglah kamu bersama Tuhanmu, kami akan selalu bersama. Maka jawaban ini, hadirin rahimakumullah, jawaban yang menunjukkan betapa tingginya iman sahabat ketika itu.
yang menunjukkan betapa tingginya iman para generasi terbaik dan Islam ini. Mereka mungkin haus, mereka menahan lapar, mereka menahan lelah. Karena ini jelas puasa pertama, kita semua pasti bisa merasakan bagaimana kondisi kita saat puasa pertama dahulu. Harus menempuh panasnya padang pasir, harus berjalan kaki sejauh 100 km. Tetapi dengan segala keterbatasan itu tidak mengurangi semangat kaum muslimin untuk berjuang bersama Nabi-Nya. Rasulullah yang senang mendengar jawaban ini, tetapi Rasul masih bertanya. Karena 3 orang yang menjawab tadi merupakan kaum muhajirin yang memang sudah ikut hijrah bersama Nabi, yang memang sudah berjuang bersama Nabi kurang lebih 15 tahun lamanya sejak wahyu pertama diturunkan. Sementara di antara 300 orang itu ada orang-orang Ansor yang baru 2 tahun masuk Islam, yang baru 2 tahun berjuang bersama Nabi, yang belum merasakan bagaimana siksaan, yang belum merasakan bagaimana pahitnya berjuang di medan dakwah. Karenanya Rasul kembali bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian? Sahabat mulia, pemimpin kaum Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, beliau bangkit. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ini artinya engkau bertanya kepada kami, orang-orang Ansor, apakah engkau masih meragukan kami? Rasulullah menjawab, ya, aku bertanya kepada kalian. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah berjanji setia kepadamu, kami telah membaiatmu sebagai pemimpin kami, kami telah dan sebagainya. Maka laksanakanlah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya Rasulullah, ambillah apapun yang engkau sukai dari kami, apa yang kami punya, seluruh harta kami ambillah, dan tinggalkanlah apa yang tidak engkau sukai. Tetapi demi Allah ya Rasulullah, kami orang-orang Ansor lebih senang jika engkau mengambil semua dari kami dibanding apa yang kau tinggalkan untuk kami. Jikalau engkau mengajak kami untuk menyeberangi lautan, mengajak kami untuk menempuh perjalanan jauh ke negeri Yaman, kami akan selalu berjuang bersama. Kami tidak akan pernah meninggalkan. Itu jawaban orang-orang Ansor yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'az. Yang artinya, hadirin rahimakumullah, begitulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan dengan segala fadilahnya, bulan Ramadan dengan segala keutamaannya. Tetapi poin penting yang harus kita pahami adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita seharusnya bisa lebih mempelajari, meneladani Rasul kita Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah waktunya kita untuk lebih mengenal beliau, mengenal siapa Nabi kita, mengambil pelajaran dari sosok manusia terbaik ini, yang kemudian kita ajarkan kepada anak kita. Pohon yang telah rusak, generasi yang sudah rusak, mari kita ikhlaskan. Tetapi tunas baru yang baru tumbuh, generasi-generasi muda kita ini, anak-anak kita ini, mari kita kenalkan pada nabinya. Mari kita ajarkan bahwa ini yang dilakukan oleh Nabi. Mari kita jaga mereka agar tetap tumbuh di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan pendidikan bagi kita, untuk tidak hanya sekedar meraih pahala, tidak hanya sekedar beribadah, tetapi juga untuk mengenal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan muncullah cinta di hati kita dan kita bisa bersama dengan beliau di surga kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada khutbah pertama tadi, bahwa mencintai Rasul kita, mengenal Rasul kita, seharusnya bisa kita lakukan sepanjang nafas masih berhembus pada diri kita ini. Karena mengenal Rasulullah tidak cukup hanya setahun sekali. Mengenal Rasulullah tidak cukup hanya ketika kita memperingati Maulid. Pun sebetulnya mengenal Rasulullah tidak cukup hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi seharusnya buku wajib yang harusnya ada di rumah-rumah kaum muslimin hari ini selain Al-Quran adalah Sirah Nabawiyah. Karena pada Sirah Nabawiyah itulah dijelaskan secara rinci, dijelaskan secara gamblang, detail bagaimana keseharian Nabi kita, bagaimana Nabi kita memulai harinya, jam berapa Nabi kita bangun, jam berapa Nabi kita tidur, berapa lama waktu beliau tidur, ketika beliau bangun tidur apa yang beliau lakukan, selepas melalui pagi harinya, siang harinya, aktivitas apa yang sudah beliau lakukan, hingga kembali dalam keadaan tidurnya. Keseharian Nabi ini seharusnya bisa kita pelajari dan kita sampaikan, kita kenalkan kepada generasi-generasi penerus kita. Karena dari situlah maka akan muncul peradaban Nabawi, generasi Nabawi yang betul-betul mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mari kita berdoa, mudah-mudahan di Ramadan kali ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita semua ketika keluar dari Ramadan bisa membawa bekal ilmu, bekal pahala, dan juga bekal di mana tidak ada penyesalan dalam diri kita bahwa kita telah melewati Ramadan dengan penuh kesia-siaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qabil hajat. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.